Hai guys, selamat datang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Presentasi sebelumnya dapat dilihat di link di deskripsi di bawah. Oke. Materi selanjutnya yaitu keahlian komunikasi. Laporan ringkas seperti yang tampak pada RAF atau pencatatan temuan audit harus ditulis dengan baik dan benar. Dan masalah-masalah harus didefinisikan dengan jelas menggunakan istilah-istilah yang singkat, padat, dan tepat. Bahasa RAF harus diekspresikan dalam nada yang positif. Istilah-istilah yang digunakan yang mendorong reaksi emosional dan defensif harus dihindari, sehingga dalam komunikasi ini dituntut untuk menggunakan nada yang positif dan menghindari kata-kata yang menimbulkan emosional. Materi selanjutnya yaitu penelaahan pengawasan. Supervisi audit tetap merupakan kontrol kunci atas pengembangan profesional temuan-temuan audit. Setiap temuan audit harus melewati penelaahan pengawasan yang ketat, baik secara manual maupun elektronik. Penelaahan tersebut harus dibuktikan dengan tanda tangan penyelia atau indikasi persetujuan elektronik. Temuan audit yang tidak dibuat secara mendalam akan membuatnya menjadi mudah diserang atau menjadi bahan kritikan. Sehingga penelaahan pengawasan ini berguna untuk meningkatkan kredibilitas aktivitas audit internal. Materi ketiga yaitu melaporkan temuan audit. RAF dan abstraksi telah digunakan lebih dari sekedar sebagai pencatatan temuan atau pengomunikasian ke klien. Beberapa organisasi audit telah membuat ringkasan sebagai dasar utama bagi laporan audit internal. Laporan tersebut telah diakumulasikan berurutan secara logis berdasarkan pengelompokan menurut subjek, lokasi, atau unit yang diaudit dan kemudian diserahkan kepada manajemen. Ringkasan ini menjelaskan lingkup audit, menyajikan opini audit secara keseluruhan, dan menyajikan penilaian auditor atas operasi yang telah diaudit. Ringkasan eksekutif juga menyebutkan temuan-temuan yang dapat dilaporkan. Temuan-temuan yang didokumentasikan tercermin dalam RAF atau abstraksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi tindak lanjut. Belum ada kesepakatan mengenai tanggung jawab auditor sehubungan dengan tindak lanjut. Beberapa penulis dan praktisi berpendapat bahwa auditor internal mengidentifikasi kondisi-kondisi kelemahan dan terserah pada manajemen untuk mengambil tindakan perbaikan, menentukan kecukupannya, dan mengawasi efektivitasnya. Namun, pandangan ini tidak konsisten dengan deskripsi yang lebih luas mengenai tanggung jawab audit internal sebagaimana dinyatakan dalam pembuatan standar. Audit internal sebagaimana dinyatakan dalam pembuatan standar, audit internal merupakan aktivitas pemberian kelayakan yang independen, objektif, dan aktivitas komunitas yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi. Selanjutnya, kecukupan tindak lanjut. Temuan-temuan audit dan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikannya memiliki banyak variasi bentuk dan ukuran sehingga tidak ada aturan kaku bagi kelayakan tindakan perbaikan yang bisa diterapkan di segala situasi. Secara umum, tindakan perbaikan seharusnya yang pertama responsif terhadap kelemahan yang dilaporkan, yang kedua lengkap dalam memperbaiki semua aspek material dari kelemahan yang ada, tiga berkelanjutan efektivitasnya, dan yang keempat diawasi untuk mencegah terulang kembali. Adapun contoh dari tindakan perbaikan yang tidak memenuhi 4 kriteria yang telah disebutkan.
Sebuah organisasi menggunakan berbagai macam bahan peledak dalam operasinya. Penanganan bahan peledak tersebut, seperti yang kita perkirakan, membutuhkan kehati-hatian dan pengalaman yang cukup. Hal ini semakin disadari saat seorang pekerja yang lalai dan kurang terlatih secara tak sengaja meledakkan tangannya dan menyebabkan seorang pekerja lainnya menjadi buta. Setelah kejadian ini, dibuat kebijakan organisasi, yaitu untuk semua karyawan yang menangani bahan peledak harus menyelesaikan pelatihan, memiliki sertifikasi dalam penanganan bahan peledak, dan membawa kartu yang membuktikan sertifikasi mereka. Karyawan tersebut harus memperoleh sertifikasi ulang setiap tahun setelah diuji pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menangani bahan peledak. Auditor internal memeriksa prosedur sertifikasi dan status sertifikasi sejumlah karyawan. Mereka menemukan bahwa tidak ada sistem yang menginformasikan karyawan bahwa mereka harus mengikuti ujian tahunan. Mereka juga menanyakan 30 dari 100 karyawan dan menemukan 2 orang tidak memiliki sertifikasi sama sekali, dan sertifikasi untuk 3 karyawan telah habis masa berlakunya. Kelima karyawan tersebut terlibat dalam penanganan bahan peledak sehari-hari. Auditor internal segera melaporkan temuan mereka. Sebagai tanggapannya, manajer produksi meminta kelima orang tersebut diuji dan diberi sertifikasi. Ia kemudian melaporkan informasi tersebut ke auditor internal dengan menyatakan bahwa ia telah memperbaiki kondisi kelemahan yang ada. Tindakan perbaikan tidak memadai sama sekali dan ditolak oleh auditor internal karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, tindakan tersebut tidak responsif. Tindakan perbaikan tidak berhubungan dengan kontrol atas sertifikasi. Yang kedua, tindakan tersebut tidak lengkap. Hanya karyawan yang diperiksa auditor yang diambil tindakan. Yang ketiga, tindakan tersebut tidak berkelanjutan. Tidak ada sistem yang diterapkan untuk memastikan bahwa karyawan dan penyelia mereka diinformasikan mengenai penangguhan masa berlaku sertifikat mereka. Yang keempat, tindakan tersebut tidak diawasi. Tidak ada ketentuan kecuali audit internal periodik untuk memastikan bahwa orang yang menangani bahan peledak tersebut telah dilatih dan diberi sertifikat. Auditor menjelaskan kelemahan dalam tindakan perbaikan tersebut ke manajemen operasional. Selanjutnya, kewenangan dan status audit. Tanggung jawab tidak bisa dilaksanakan tanpa kewenangan. Tanggung jawab audit untuk menilai kecukupan dan efektivitas tindakan perbaikan tidak akan ada artinya jika auditor tidak diberi kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Namun, operasi yang sibuk cenderung menanggapi keberatan auditor dengan mengatakan, "Saya menangani operasi, saya mengambil tindakan jika perlu. Itu sudah cukup memuaskan saya." Memangnya Anda siapa sehingga bisa mengatakan sebaliknya? Tanggapan inilah yang akan didengar auditor internal, kecuali bila manajemen senior dengan jelas memberi mereka kewenangan untuk menilai apakah tindakan perbaikan yang aktual atau yang diusulkan akan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang dilaporkan. Kewenangan ini harus disebutkan dengan jelas dalam akta audit internal. Semua manajer operasi harus menyadari sepenuhnya bahwa tindakan perbaikan harus nyata dan efektif. Auditor akan selalu memiliki kewenangan untuk menelaah tindakan dan jika tidak sepenuhnya memperbaiki keadaan, maka akan dilaporkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.